Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semua anak-anakku dalam keadaan sehat dan tidak ada yang sakit ya. Kali ini kita akan mulai pembelajaran setelah beberapa hari atau beberapa bulan kemarin kita sudah off untuk pembelajarannya. Beberapa belajar dari rumah dan banyakkan anak-anak juga yang masuk SMA ini sudah lama setelah ujian itu tidak belajar lagi seperti itu kan, karena memang ujian sudah bulan Maret sampai sekarang masuk pertama kali untuk melakukan pembelajaran lagi. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak bisa berdoa di rumah masing-masing, begitu ya. Berdoa dimulai. Cukup. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan menyampaikan materi apa yang akan kita pelajari pada pembelajaran yang pertama ini. Pembelajaran pertama ini kita akan membahas mengenai beberapa hal yang sering kita lakukan, yaitu diantaranya adalah melihat pertunjukan atau menonton pertunjukan. Nah, pada bulan-bulan ke depan, pada 1 bulan ke depan lah tepatnya, kita sudah memasuki bulan Agustus, di mana biasanya masyarakat Indonesia akan banyak yang merayakan hari kemerdekaannya, ya kan, hari kemerdekaan Indonesia. Kira-kira anak-anak tahu enggak? Besok tanggal 17 Agustus yang akan datang itu kita atau negara kita ini akan berulang tahun keberapa ya? Berapa? Ya, kita sudah merdeka itu lebih dari 75 tahun, ya kan? Nah, kemerdekaan ini banyak diperingati dari berbagai masyarakat, kalangan masyarakat, baik di desa ataupun di kota. Kita semua memperingati hari kemerdekaan itu. Kalau di instansi seperti sekolah, biasanya kita memperingati hari kemerdekaan dengan cara upacara bendera, kemudian ada yang juga memperingati dengan lomba-lomba. Di masyarakat juga banyak lomba-lomba dan berbagai macam jenisnya, ada karnaval. Nah, anak-anak yang pernah melihat atau pernah mengikuti perlombaan pasti tahu bagaimana kegembiraan, keriangan, dan kesenangan yang dirasakan masyarakat Indonesia ketika mendapatkan atau memperingati kemerdekaannya, ya kan? Nah, masuk pada pembelajaran pertama ini kita akan sedikit mengulas tentang apa sih yang anak-anak sering lakukan atau anak-anak yang sering kerjakan ketika di masyarakat sekitar tempat tinggalnya anak-anak itu ada yang memperingati hari kemerdekaan. Nah, bersangkutan dengan pembelajaran yang kali ini yaitu tentang menonton pertunjukan, termasuk juga anak-anak bisa menonton perlombaan. Nah, kira-kira lomba-lomba apa saja sih yang sering anak-anak lihat atau anak-anak ikuti, terutama ketika berada di rumah, di sekolah, atau dimanapun lah. Nah, beberapa contoh akan Bapak sampaikan. Contohnya yang sering kita lihat atau kita ikuti, terutama anak-anak biasanya sering ikuti perlombaan tersebut. Yang pertama yaitu balap karung. Nah, keseruannya balap karung itu benar-benar gimana ya, membuat para penonton kemudian para pesertanya sendiri itu benar-benar menjadi semangat. Nah, balap karung ini juga mengandung arti bagaimana dulu pada saat para pahlawan kita merebut kemerdekaan itu juga semangatnya seperti itu, mungkin lebih dari sekedar ya balap karung itu. Nah, beberapa lomba ini memang banyak yang merujuk atau menuju pada peningkatan semangat kita, dan terutama Bapak berpesan pada anak-anak agar memperingati kemerdekaan ini dengan semangat
lebih untuk giat belajar, walaupun kita pada saat ini masih dalam kondisi yang tengah pandemi ini. Di tengah-tengah pandemi ini kita harus belajar dari jarak jauh, tidak bisa belajar tatap muka langsung. Nah, itu contoh pertama tadi adalah balap karung. Pasti anak-anak semua sudah pernah melihat balap karung itu seperti apa, kesuaraan seperti apa. Kemudian yang kedua ada perlombaan, yaitu makan kerupuk. Ya kan, anak-anak juga pasti sering itu mengikuti lomba makan kerupuk. Kira-kira di antara kalian siapa yang sudah pernah menjadi juara makan kerupuk? Pasti ada ini ya kan. Nah, pasti ada yang pernah menjuarai perlombaan juara makan kerupuk. Nah, terutama. Nah, selain itu ada lagi tarik tambang. Nah, nanti Bapak akan coba masukkan di video ini contoh-contoh gambar. Kalian seperti itu. Nah, baik. Nah, pada session kali ini atau pada sesi ini anak-anak bisa mengulas lagi kira-kira perlombaan-perlombaan apa yang belum Bapak bahas, belum Bapak contohkan untuk kalian renungkan. Oh, kalian bayangkan, oh ya di tempat tinggal saya Pak, oh ada perlombaan lain seperti mungkin joget balon atau apa. Nah, nanti pada evaluasi bab ini, bab tentang melihat pertunjukan, Bapak mohon pada anak-anak untuk dapat menulis. Yang bisa menulis mohon ditulis tentang cerita pengalamannya ketika menonton lomba atau mengikuti lomba. Nah, setelah ditulis nanti minta tolong pada orang tua, bapak atau ibunya atau kakaknya untuk merekam anak-anak ketika anak-anak sedang bercerita. Nah, contoh bercerita yang tentang pengalaman ketika lomba akan Bapak praktekkan. Nah, ini seperti contohnya. Contoh perlombaan 17 Agustus di kampungku begitu meriah, begitu ramai. Ada berbagai lomba yang dapat diikuti oleh kalangan anak-anak sampai yang tua. Nah, ada beberapa lomba yang pernah aku ikuti. Yang pertama, aku pernah mengikuti lomba balap karung. Waktu itu aku masih usia kelas 5 SD. Aku mengikuti lomba itu dan ternyata aku bisa menjadi juara pertama. Padahal lawan-lawanku badannya lebih besar daripada aku. Tapi alhamdulillah aku bisa menjadi juara pertama. Kemudian untuk lomba ibu-ibu itu juga ada. Lomba ibu-ibu waktu itu adalah lomba memasak. Ibuku pun mengikutinya lomba memasak. Nah, ibu tidak hanya seorang dalam lomba memasak tersebut, ternyata lomba memasak itu diikuti oleh satu kelompok. Jadi ada beberapa ibu-ibu yang berkumpul membuat satu kelompok, mereka merencanakan sebuah masakan, kemudian dilombakan. Yang menjadi juara adalah masakan yang paling enak. Nah, kemudian ada juga lomba panjat pinang. Lomba panjat pinang biasanya diikuti oleh pemuda sampai bapak-bapak. Mereka berusaha memperebutkan atau mendapatkan hadiah yang sudah diikat di atas pinang tersebut. Nah, itu tadi secuil bagaimana contoh untuk bercerita. Nah, Bapak mohon nanti anak-anak bisa menceritakan pengalaman anak-anak ketika di kampungnya atau di sekitar rumahnya itu mengadakan lomba 17 Agustus. Nah, baik, jadi mohon nanti anak-anak dapat menuliskan cerita tentang pengalamannya di kampung atau di sekolah ketika mengikuti perlombaan peringatan 17 Agustus atau peringatan kemerdekaan Indonesia. Kemudian setelah itu minta tolong kepada orang tua atau kakak agar bisa membantu merekam hasil dari cerita anak.
ya, seperti itu. Baik, setelah nanti anak-anak sudah membuat cerita, kemudian sudah juga bercerita kepada yang dibantu oleh orang tua atau kakaknya, nanti bisa dikirimkan ke Bapak menggunakan grup WA, melalui grup WA ya, berupa rekaman tadi atau foto hasil tulisan dari kerjaan anak-anak ya, seperti itu. Kemerdekaan, memperingati kemerdekaan, anak-anak juga terkadang harus memupuk rasa cinta tanah air kita. Selain mengikuti lomba-lomba sebagai rasa semangat kita mendapatkan kemerdekaan dulunya seperti itu, kemudian bagaimana pengorbanan para pejuang yang kita peringati dengan upacara, berdoa bersama dan lain-lain. Nah, selain itu anak-anak juga harus tahu bahwa di negara kita ini punya berbagai macam ciri khas. Nah, ciri khas itu sebenarnya dapat memupuk rasa cinta kita kepada negara kita. Salah satu contoh ciri khas, di masing-masing daerah itu memiliki lagu-lagu daerah. Nah, ada beberapa lagu daerah terutama di daerah kita sendiri ini. Di provinsi apa? Betul, Provinsi Jawa Tengah. Nah, contoh lagu-lagu daerah akan Bapak tampilkan. Coba dengarkan ya. Contoh lagu dari daerah kita. Bapak tampilkan dua contoh lagu tadi ya. Yang pertama ada apa tadi? Gundul-gundul pacul, sama satu lagi Jublak-jublak suang. Nah, mungkin anak-anak sudah sering dengar lagu itu. Oke. Nanti anak-anak Bapak harap juga bisa menyanyikan itu. Bisa menyanyikan lagu itu. Kan gampang ya kan? Udah biasa, pastinya sudah biasa menyanyikannya, ya kan? Gundul-gundul pacul sama Jublak-jublak suang. Boleh nanti itu dijadikan tugas juga untuk anak-anak. Nanti ketika di rumah bisa menyanyi itu, kemudian direkam oleh orang tua atau kakaknya, kemudian dikirim ke Bapak lagi. Ya, itu sebagai penilaian nanti, oh anak-anak ternyata bisa menyanyikan lagu-lagu daerah. Nah, kenapa kok kita harus tahu lagu daerah? Nah, itu untuk memupuk rasa cinta kita terhadap negara kita, terutama daerah kita sendiri, di Jawa Tengah terutama, seperti itu. Nah, sudah beberapa tugas yang harus dikerjakan anak. Mungkin
tugas ini bisa menjadi bahan pembelajaran anak di rumah selama di rumah. Minta tolong kepada orang tuanya agar membimbing, karena memang dalam masa pandemi ini orang tua diharapkan dapat membimbing anak secara penuh ketika di rumah. Guru sebagai fasilitator saja atau penyampai materi yang harus dipelajari anak saat di rumah. Seperti itu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Pembelajaran untuk tahap pertama ini Bapak kira cukup. Mohon untuk para anak-anak beserta orang tua agar dapat mengerjakan tadi tugas-tugas dari Bapak dan pelajaran yang sudah ada tadi, kemudian nanti dikirim kembali ke Bapak. Hasil-hasil tugas anak tadi dikirim ke Bapak lagi. Besok kita akan mulai pembelajaran baru lagi. Gitu ya. Terima kasih. Sebelum kita tutup dan kita akhiri, lebih baiknya kita berdoa bersama. Mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat di rumah ya.